Tak hanya merobohkan rumah, banjir juga memporak-porandakan perabotan hingga tak bisa diselamatkan. Kita udah panik ya, jadi loncat lewat jendela. Ada berapa Bu di sini Bu yang jebol rumah? Ya 20 rumah lebih ya. Dari data sementara, terdapat 20 rumah yang mengalami kerusakan dan 2 diantaranya ambruk diterjang banjir bandang. Jadi untuk kerusakannya itu ada 18 rumah rusak ringan dan 2 di belakang kita ada 2 unit yang rusak beratnya. Meski banjir telah surut, namun warga trauma dan khawatir akan terjadi banjir susulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Halo, selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi banjir bandang yang menerjang Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Puncak libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, ribuan penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, dan Stasiun Senen Jakarta. Saya Syamar Hayanda, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, kerusuhan mewarnai aksi mahasiswa di kantor Wali Kota Cilegon, Banten. Aksi tersebut dipicu kekesalan mahasiswa yang tak ditemui pejabat Pemkot Cilegon. Puluhan mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan polisi dan petugas keamanan saat berupaya menerobos masuk ke kantor Wali Kota Cilegon. Mahasiswa ini kesal karena tak mendapat tanggapan pemerintah Kota Cilegon. Masa menilai pemerintah Kota Cilegon yang dipimpin Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo gagal mensejahterakan rakyat. Masa menduga ada penggunaan anggaran yang tidak semestinya dan dinilai menyalahi undang-undang. Organisasi perangkat daerah yang memiliki penghasilan itu masih ada kebocoran juga, dan indeks pembangunan manusia tergolong stagnan. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi susulan dengan massa yang lebih banyak jika Pemkot Cilegon tak temui mereka. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kemacetan parah terjadi saat ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jawa Timur memblokade jalan 2 arah di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya. Massa menolak kenaikan UMP karena dinilai sangat rendah. Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jawa Timur memblokade jalan 2 arah di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya. Mereka menolak UMP 2,4 juta rupiah yang diputuskan Gubernur Jawa Timur karena dinilai sangat rendah. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa resmi menetapkan upah minimum provinsi menjadi Rp2.446.880 per bulan. Angka tersebut naik Rp140.895 dibanding UMP Jatim tahun lalu, yakni sebesar Rp2.305.985. Dalam orasinya, buruh menuntut agar Gubernur Jawa Timur untuk merevisi UMP yang telah ditetapkan. Tetap menetapkan UMP jauh di bawah KHL 2,4. Sing 1.100.000 melok sopo tomboke. Itu kenapa kita hari ini kecewa, marah. Apindo sendiri sebenarnya sudah sesuai ya dari batas minimum. Jadi alhamdulillah kelihatannya pembahasan kali ini kita agak mulus ya, gitu itu aja ya. Penetapan upah minimum terbaru itu disahkan melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang upah minimum Provinsi Jawa Timur 2026 yang ditandatangani Kofifa pada Selasa malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, upah minimum Provinsi Jakarta 2026 naik 6,17% atau sebesar Rp300.000. UMP DKI Jakarta yang sebelumnya Rp5,3 juta naik jadi Rp5,7 juta. Kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta diumumkan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Rabu siang.
Pengumuman kenaikan upah setelah rapat beberapa kali di depan pengupahan antara buruh dan Pemprov DKI Jakarta. Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.079.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau Rp333.115. Tumpukan uang senilai Rp6,6 triliun yang berhasil diselamatkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH diperlihatkan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Rabu siang. Dan berikut laporan Jessica Widoto serta juru kamera Damar Wicaksono. Ya baik pemirsa, di belakang saya sudah terpampang uang sebesar Rp6,6 triliun hasil dari pengembalian lahan kawasan hutan yang berhasil dikembalikan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Dan hari ini pun tadi juga sudah diserahkan kepada beberapa menteri, salah satunya Menteri Kehutanan, lalu juga Menteri Keuangan, dan lainnya. Dan begitu pun juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa Satgas PKH juga berhasil untuk mengembalikan lahan kawasan hutan ini seluas 4.081.000 hektare, dan lahan ini pun nantinya sudah diserahkan juga kepada kementerian terkait untuk mengembalikan dari fungsi kawasan hutan ini menjadi milik rakyat lagi, untuk fungsi rakyat lagi. Dan selain itu pun kami dapat sampaikan tadi juga penyerahan uang Rp6,6 triliun dan juga 4.081.000 hektare ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajarannya, terutama untuk kepada Satgas PKH untuk terus berjuang mengembalikan kawasan-kawasan hutan yang dirampok oleh berbagai oknum untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan beberapa entitas, karena memang informasinya 6,6 triliun ini berhasil diselamatkan dari 20 perusahaan yang melakukan pelanggaran, sehingga hal ini memang menjadi komitmen Satgas PKH untuk terus berjuang untuk menyelamatkan kawasan hutan yang diambil beberapa oknum dan juga mengembalikan kekayaan-kekayaan negara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan senilai Rp6,6 triliun di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Penertiban Hutan Satgas atau PKH menyerahkan uang senilai Rp6,6 triliun hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Rabu sore. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang disusun ini terdiri dari Rp2,34 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dan Rp4,28 triliun hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Rp190.469 adalah suatu kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025 dengan Peraturan Presiden Nomor 5. Saudara-saudara sekalian, juga tadi dilaporkan Satgas berhasil menguasai kembali 4 juta hektar lebih
kawasan hutan yang tidak tertib, yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar ketentuan. Pemerintah berencana menghentikan insentif mobil listrik di Indonesia mulai pada tanggal 31 Desember 2025. Ketua Periklindo Muldoko menegaskan tanpa adanya insentif tak akan menghentikan pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia, Muldoko, menegaskan kebijakan penghentian insentif mobil listrik tidak akan menghentikan pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Justru, pasar mobil listrik menunjukkan tren positif di tengah perlambatan penjualan secara umum. Absennya insentif bukan penentu utama masa depan kendaraan listrik berbasis baterai. Tapi kalau tren dari mobil listriknya, dari Periklindo melihat ada sebuah fenomena yang menarik ya, karena meningkat peningkatannya itu kayak lompat begitu ya. Ini sangat signifikan ya. Justru ketiadaan insentif itu membuat mereka harus ke situ, membangun industri ada di situ. Selain itu, Muldoko menjelaskan tanpa insentif pun mekanisme industri akan tetap berjalan. Bintang film dewasa Bonnie Blue menghina bendera merah putih viral di media sosial. Kementerian Luar Negeri melaporkan Bonnie Blue ke otoritas London. Viral di media sosial aksi selebritas film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih. Dalam video yang viral, ia menginjak-injak bendera merah putih sambil menyeret bendera Indonesia itu di tanah. Bahkan aksi provokatifnya itu dilakukan di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Ia bersama dengan beberapa pria mengenakan penutup kepala melakukan pelecehan tersebut. Di salah satu momen, Bonnie Blue membentangkan bendera merah putih sambil menceritakan pengalamannya di Bali. Aksi pelecehan itu membuat KBRI London melayangkan aduan resmi ke otoritas Inggris. Sebelumnya Bonnie Blue dideportasi dari Indonesia setelah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan membuat konten sambil mengendarai mobil pick-up di jalan raya. Bonnie dideportasi setelah dijatuhi hukuman pidana denda Rp200.000 di Pengadilan Negeri Denpasar. Pihak imigrasi Ngurah Rai Bali juga telah mengajukan penangkalan terhadap Bonnie selama 10 tahun sejak 12 Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait aksi yang dilakukan di depan gedung KBRI London pada 15 Desember 2025, serta beredarnya konten tersebut di media sosial, KBRI London telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan otoritas setempat di Inggris. Tindakan tersebut memanfaatkan simbol negara Indonesia, bendera merah putih, dengan tidak hormat. Perlu kami tegaskan bahwa bendera merah putih merupakan simbol kedaulatan, kehormatan, dan identitas bangsa yang wajib dihormati oleh siapapun, dimanapun berada. Dalam kaitan tersebut, KBRI London telah menyampaikan pengaduan resmi kepada otoritas terkait di Inggris, termasuk Kementerian Luar Negeri Inggris dan kepolisian setempat, untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan hukum, prosedur, dan kewenangan yang berlaku di Inggris. Kami juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk merendahkan simbol negara lain atau mencederai prinsip saling menghormati dalam hubungan antar negara.